Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2211 Kisah Kaisar. Ledakan, ledakan, ledakan. Penaklukan Jalan Kaisar, disertai dentuman penghancuran dunia, pertarungan menjadi semakin sengit. Darah Kaisar Yan telah terciprat ke seluruh langit, dan tubuh Kaisar dikalahkan sepenuhnya, sehingga sulit bagi Kaisar Ken Yemodi untuk menyerang. Namun, darah Kaisar tidak ditumpahkan dengan sia-sia, setiap kali dia menderita cedera serius, kewarasan tubuh Kaisar akan pulih 1 poin, dan setiap kali kewarasannya pulih, cara kekuatan tempur Kaisar akan meningkat 1 poin. Ini adalah kesombongan Kaisar. Meskipun hanya ada 1 tubuh Kaisar yang tersisa, itu tidak dapat dilanggar. Serangan Canye Demon Emperor adalah stimulus yang menyamar, yang merangsang sisa kewarasan tubuh Kaisar. Semakin cepat pikirannya pulih, dari kekakuan tubuh awal, hingga akhir, dia mampu melemparkan jalan keabadian Kaisar sendiri. Perang. Xiaolu mendesis, terhubung dengan darah tubuh Kaisar, dan menyatu dengan organ kelahiran Kaisar Yan, bermandikan darah Kaisar, dan merangsang pikiran Kaisar, menunjuk ke cahaya ilahi, dan menembus Kaisar Iblis Canye. Saat Kaisar Yemo terluka, sinar hitam legam dari darah Kaisar, diwarnai dengan cahaya ajaib dari jalan Kaisar, jatuh ke langit, menghancurkan langit berbintang dalam sekejap. Bagus sekali. Kaisar Iblis Kenye tersenyum, tidak marah sama sekali. Lubang darah di dadanya melotot, tetapi darah yang mengalir keluar mengalir ke belakang, dan lukanya sembuh seketika. Masih kalimat yang sama, semakin kuat Kaisar Yan, semakin bersemangat dia. Terlalu mudah untuk dibunuh, tidak ada kesenangan sama sekali. Dalam sekejap, aura Kaisar Iblis Canye tiba-tiba naik, dan dunia besar muncul dari belakangnya. Itu adalah sebidang tanah ajaib, gelap gulita dan suram, dengan penglihatan bintang-bintang runtuh, terjalin dan berubah di dalam, dan bumi penuh dengan magma, saya tidak tahu berapa banyak nyawa yang terkubur. Visinya membuat Kaisar Yan gemetar. Segera, di belakang Kaisar Yan, sebuah dunia besar diubah, seperti negeri dongeng, dengan pegunungan berganti-ganti, sungai mengalir deras, kaya akan kekuatan spiritual dan energi abadi, setiap jengkal dunia tampak hidup, menyatu dengan hukum jalan Kaisar, mengembangkan semua hal. Suara surgawi yang terjalin dengan jalan bergema tanpa batas di seluruh langit, penuh dengan kekuatan magis, dan semua biksu mendengarnya, dan darah mereka mendidih. Kedua dunia bertabrakan, dan jalan Kaisar menyerang lagi, mengguncang langit begitu tinggi hingga hampir runtuh. Kewarasan Kaisar Yan, masih dalam pertempuran, perlahan pulih, dan dengan peningkatan kekuatan tempur Kaisar Dao, Kaisar Iblis Canye yang pernah bertarung mundur. Dao terlalu tinggi di langit, tidak hanya darah Kaisar Yan, tetapi juga darah Kaisar Canye Modi darah kedua Kaisar, selama musim gugur, berubah menjadi bentuk naga dan terus menyerang. Untuk pertama kalinya, wajah Canye Demon Emperor lebih ganas, dengan hanya tubuh seorang Kaisar, dia pikir dia bisa dengan mudah menekannya, tapi siapa sangka dia tidak akan bisa membunuhnya apapun yang terjadi, dan, semakin dia bertarung, semakin kuat dia, untuk beberapa saat, kekuatan tempur tubuh Kaisar masih di atasnya. Dibandingkan dengan dia, semangat juang Xiaolu luar biasa. Tubuh Kaisar tidak memiliki dewa, tetapi dia adalah dewa dari tubuh Kaisar. Meskipun Kaisar telah dimakamkan, putra Kaisar telah mewarisi kehendak Kaisar. Perang. Raungan ini bukan hanya dari putra Kaisar, tapi juga dari Kaisar Yan. Raungan kekaisaran menghancurkan jutaan iblis surgawi, dan bahkan Kaisar Iblis Malam yang tersisa gemetar karenanya, seolah-olah dia mencium kekuatan yang menakutkan, dan kekuatan itu, eksklusif untuk cara Kaisar, berasal dari tubuh Kaisar Yan. Bisa membunuh Kaisar. Generasi mudaku seperti ini, aku sangat lega. Melihat kebangkitan tubuh Kaisar, Kaisar dunia bawah mau tak mau bertepuk tangan. Tidaklah berlebihan bagi Kaisar Ming untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang junior. Dalam hal senioritas, dia lebih unggul dari Kaisar Yan dalam jumlah generasi yang tidak diketahui. Saat itu, dia berada di dunia bawah dan menyaksikan kehidupan Kaisar Yan dengan matanya sendiri. Generasi muda itu sangat menakjubkan, dia menginjak gunung mayat, meneteskan darah,
dan berjuang untuk tahta Tuhan. Meskipun dia tidak kaisar paling kuat di surga, dia adalah kaisar paling kuat di surga. Kaisar agung, satu kehidupan tidak cukup, namun dia menjalani kehidupan kedua. Berapa banyak generasi orang luar biasa yang bertahan. Mata Di Huang juga bersinar dengan cahaya keemasan. Hanya dengan satu tubuh kaisar, dia bisa menahan serangan Kaisar Wuk, yang menunjukkan kekuatan Kaisar Yan. Jika Kaisar Yan benar-benar hidup, Kaisar Iblis Canya jauh dari lawannya. Lalu bagaimana dengan Kaisar Semu Puncak? Ketika surga datang, mereka akan ditekan, dan mereka akan dipukuli oleh Kaisar Surga, dan mereka tidak akan berdaya untuk berbalik. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah tatapan dua makhluk tertinggi, pertempuran berdarah di surga bahkan lebih berdarah. Bunga-bunga berdarah bermekaran di seluruh langit berbintang, mencerminkan kemuliaan hari kiamat, dan mereka sangat halus dan indah. Kedatangan tubuh Kaisar Yan memberi langit keyakinan yang besar, semangat juang yang tak terkalahkan, membakar seluruh dunia, darah mendidih, seperti api yang membakar, terlalu banyak orang dalam pertempuran, berubah melawan langit, setelah pembaptisan darah, tercapai puncak baru. Perang. Dacu, raungan menggetarkan langit, gerbang 10.000 kota Nanchu dibuka secara kolektif, dan para biksu Dacu bergegas keluar seperti air pasang. Pasukan sebenarnya menyerang, dan iblis dipaksa mundur dari Nanyan Deis ke tanah Zongtong terhubung ke bumi, melawan kembali ke Beizeng Changyuan, sampai mereka melawan kembali ke langit berbintang, iblis yang menyerang ternyata yang diburu. Perang. Xuan Huang, iblis surgawi juga dikalahkan secara keseluruhan. Bagaimana mereka memasuki Xuan Huang adalah bagaimana mereka dikalahkan. Mereka mundur sampai ke Laut Bintang. Kapal perang iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan tentara iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalamnya. Telah tertelan ke dasar laut. Perang. Suara gemuruh memenuhi 10.000 domain, dan biksu surga yang bersemangat seperti orang gila. Barisan benar-benar menekan langit, tetapi mereka melancarkan serangan balik besar dengan linglung. Keyakinan, ini adalah kepercayaan semua makhluk hidup. Ada kaisar yang bertarung berdampingan, mana yang masih hidup, dan mana yang masih takut mati. Ada yang hanya menyerang dan menyerang lagi hingga hancur. Ketika saya pergi untuk melihat iblis surgawi, saya tertegun, ada apa? Tampaknya pasukan kita lebih unggul. Ada juga seorang kaisar yang sempurna, bagaimana pertempuran ini dilakukan, dan mengapa serangan balik? Sejak saat itu, Tianmo sangat memotivasi diri sendiri, dan selalu ingin melawan dengan tamparan di wajahnya. Yang memalukan adalah yang mereka tabrak adalah sekelompok orang gila yang tidak minum obat apapun. Ledakan. Ledakan ini berasal dari Dautai, dan medan bintang runtuh. Kaisar Yan berdarah, dan dia hampir terbunuh oleh pedang Kaisar Chanyemodi. Namun, justru karena pedang inilah murid Kaisar Yan memiliki sentuhan kewarasan, mereka tidak lagi kosong seperti sebelumnya, luas seperti langit berbintang, penuh dengan langit dan bumi. Dengan cara kaisar yang tak berujung, berkembang di muridnya, kekuatan tempurnya, pada saat ini, transformasi menjadi nirvana, tekanan dari kaisar, meruntuhkan langit dan menghancurkan bumi. Aku akan membunuhmu. Kaisar Iblis Ken Ye berteriak dengan marah, tubuhnya berlumuran darah kaisar, dan dia datang dengan pedang kaisar. Namun, sebelum dia bisa menyerang, dia mengerutkan kening, menghentikan sosoknya, dan melihat kembali ke lubang hitam di angkasa. Sepertinya dia bisa melihat Ye Chen di dalam lubang hitam melalui kabut tak berujung, dan jaraknya kurang dari 9 juta mil. Dari pilar Optimus setelah bertarung dengan Kaisar Yan, dia benar-benar melupakannya. Demon Emperor Chanye mendengus dingin, dan menembakkan cahaya ilahi di antara alisnya, menembus kehampaan, tenggelam ke dalam lubang hitam, dan mengejar Ye Chen, mendekati pembalikan hukum, bahkan waktu pun membeku. Di lubang hitam, Ye Chen merasa punggungnya sedingin es, dan jiwanya yang menusuk akan terbelah. Dalam sekejap, dia berbalik, membuka Chaos Realm, membuka Overload Body, dan sebuah perisai muncul di depannya, mencoba menghalangi pengetahuan Kaisar. Hanya dalam sepersekian detik, aura ilahi Kaisar Iblis Chanya tiba, dengan kekuatan yang menghancurkan. Engah, engah, engah. Apa yang disebut pertahanan Ye Chen lebih lemah dari kertas putih, itu ditusuk sepanjang jalan. Dunia yang kacau runtuh, tubuh dominan menteri luar negeri diledakkan, dan tubuh suci kuno yang mendominasi juga dikeluarkan dari lubang darah. Engah. Ye Chen menyemburkan darah dan jatuh dari lubang hitam di angkasa. Lubang darah seukuran mangkuk di dadanya penuh dengan cahaya redup, yang merupakan niat membunuh Kaisar. Dalam sekejap,
dia menelan tubuh sucinya, dan bahkan mengabaikannya. Perisai naga, Tuhan juga hancur total. Lore, pengetahuan sebenarnya dari jalan kaisar, tubuh suci tingkat suci agung, dilindungi oleh tentara kaisar, hampir tidak dapat dicegah untuk dimusnahkan. Sangat disayangkan bahwa Kaisar Iblis Chanye masih meremehkan Ye Chen, mengabaikan batas warisan darah, keadaan keabadian, bahkan setetes darah, dia dapat mengubah kematian menjadi kehidupan. Ye Chen pada saat ini seperti ini, membentuk kembali tubuh suci kuno, dan memadatkan tubuh asli, jiwa, niat membunuh kaisar yang tersisa, membangkitkan kemarahan pedang Kaisar Xianwu, meningkatkan prestise kaisar sendiri, dan menghapusnya dengan paksa. Semuanya kembali normal. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa 6 jalan mata samsara jatuh ke penunjukan diri sendiri karena niat membunuh Kaisar Dao, atau dengan kata lain, cahaya ilahi Kaisar Iblis Ken Ye juga menyatu dengan meterai Kaisar Dao, yang secara eksklusif menyegel mata samsaranya. Engah. Ye Chen membuka mulutnya untuk memuntahkan seteguk darah tua lagi. Saya tidak tahu apakah itu karena cedera atau kemarahan. Dia benar-benar anak yang tidak beruntung. Dia akhirnya memiliki mata reinkarnasi 6 pintu ganda, tetapi dia dikutuk setiap beberapa hari, dan dia dimeteraikan setiap waktu lainnya. Kali ini bagus, meskipun pengetahuan jalur kaisar diblokir, tetapi dia tidak bisa memasuki lubang hitam lagi. Jika dia tidak bisa memasuki lubang hitam, maka masalahnya akan menjadi serius, dan dia harus menghadapi pasukan iblis. Ye Chen terbatuk, dan tanpa sadar melihat sekeliling. Sejauh mata memandang, itu hitam dan padat, dan setan yang tak terhitung jumlahnya seperti lautan luas, berdiri di seluruh langit dan menutupi bumi. Karena kedatangannya, ada lebih banyak setan yang datang ke sisi ini, semuanya sedang menjaga pilar Optimus barisan tidak kurang dari yang menerobos langit. Menghadap ke langit, Ye Chen, dikelilingi oleh setan, seperti sebutir pasir, kecil dan tidak terlihat. Ada terlalu banyak setan, masing-masing menyeringai, dan masing-masing seperti setan. Dia sangat menyukai bau darah suci dan ingin menelan darahnya, menggerogoti tulangnya. Ye Chen mengerutkan kening, menggenggam pedang kaisar dengan erat, kekuatan tempurnya mencapai puncaknya seketika, mengabaikan iblis surgawi ke segala arah, dan hanya melihat ke timur. Pada akhir hari itu, ada pilar sihir hitam pekat yang berdiri tegak. Bersinar dengan cahaya iblis, terukir dengan pola jalan kaisar, sangkar berada di bawah roh jahat, dingin dan kuno. Itu adalah fondasi iblis, tapi sayangnya, dia masih jutaan mil jauhnya dari pilar ajaib itu. Artinya, untuk jutaan mil ini, jika dia ingin bertarung jauh-jauh ke sana, tanpa ada yang membantunya, peluang untuk menyerang sendirian, peluang untuk sampai ke sana hampir nol. Itu hanya karena terlalu banyak iblis surgawi, bahkan jika dia memotongnya berdiri, itu akan memakan waktu ratusan tahun. Dia lebih baik daripada putra pesawat, dan dia hampir terbunuh, kemungkinannya kecil. Memaksaku untuk melakukan yang terbaik. Ye Chen mengertakkan gigi, mata reinkarnasi disegel, tidak ada jalan keluar, dan tidak mungkin untuk mundur. Harapan ini dimenangkan oleh rakyat jelata, dan dia harus melakukannya mempertahankannya dengan nyawanya. Semut kecil, berani mengintip fondasi iblis surgawi saya. Tawa menyeramkan datang dari arah pilar Optimus. Mereka adalah 9 Raja Iblis di bawah kursi Kaisar Iblis Chanye, berdiri di depan pilar Optimus. Kaisar Iblis Chanye meninggalkan mereka untuk menjaga pilar ajaib, yang menunjukkan pentingnya pilar Optimus. Episode 2212 Lubang Sepanjang Perjalanan. Perang. Dengan dentang keras, Ye Chen mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya, membelah dunia. Membunuh. Setan surgawi dari segala arah luar biasa, apakah itu senjata magis atau harta karun rahasia, atau kekuatan supernatural, atau garis rahasia susunan pembunuhan, mereka ada di mana-mana di langit, dan dengan kekuatan penghancur, mereka membuat Ye Chen kewalahan. Tidak peduli siapa Ye Chen, dia tidak akan dipukuli saat berdiri, jadi dia mengubah dunia dan menghindari pengetahuan. Dia melarikan diri, tetapi iblis surgawi yang digantikan olehnya cukup sengsara. Dia tidak tahu harus kemana, jadi dia langsung berubah menjadi abu. Konyolnya, yang digantikan olehnya sebenarnya adalah anggota dari keluarganya sendiri. Engah, engah, engah. Bunga darah hitam sering mekar di tentara iblis surgawi. Tuan muda Ye yang cerdas, yang tampaknya telah melupakan teknik rahasia lainnya, akan menggerakkan langit dan mengubah dunia, tanpa berjuang keras sama sekali, menghindari pengetahuan lagi, dan mengadu setan satu demi satu.
Jenderal Iblis Surgawi sangat marah dan mengorbankan senjata sihir kelahirannya. Itu adalah cermin ajaib hitam pekat yang langsung menuju ke 9 langit. Ruang terlarang membuat keinginan Ye Chen untuk mengubah dunia. Ye Chen mencibir, bahkan tidak melihatnya, hanya bercanda, saya memiliki tentara kaisar, ruang ini, Anda dapat menyegelnya jika Anda mau. Meskipun cermin ajaib itu kuat, bagaimanapun juga itu adalah senjata kuasi kaisar, dan tidak dapat menyegel senjata kaisar. Ruang tidak dapat diblokir, dan keterampilan tubuh Ye Chen sangat licin. Engah, engah, engah. Ada kabut darah di seluruh langit lagi, dan bercak-bercak iblis surgawi terkubur di bawah serangan mereka sendiri. Melihat ke bawah ke langit, pemandangan berdarah itu sangat menakutkan. Tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya berdiri di kehampaan dan menutupi tanah, tetapi mereka tidak bisa menangkap Ye Chen dalam keadaan linglung, sebaliknya mereka ditangkap oleh Ye Chen, membuatnya sengsara. Tampaknya pasukan iblis surgawi yang gelap ini hanyalah pajangan di depan Ye Chen. Brengsek. Raungan iblis, lebih keras dan lebih keras dari yang terakhir, bergema melintasi lapangan es, setiap wajah, ganas seperti hantu, merasa tidak berdaya dan tidak berdaya, benar-benar dirugikan, diadu semut sepanjang jalan, bahkan lebih marah, saya berharap aku bisa mencabik-cabik Ye Chen. Fakta telah membuktikan bahwa hasilnya tidak bisa hanya mengandalkan raungan, tidak ada gunanya, Ye Chen tidak menanggapi lolonganmu, dan, cukup memotivasi diri sendiri, dalam pasukan iblis, dia memamerkan gelombang langit dan bumi yang bergerak, begitu banyak kekuatan magis metode rahasianya adalah trik semacam ini, tidak tahu malu untuk menggunakannya, tidak masalah jika Anda tidak bisa mengalahkannya, selama Anda bisa menipu, Anda bisa mendapatkan satu jika Anda menipu itu. Ah! Tentara iblis surgawi mengamuk, masing-masing seperti anjing gila, dan hampir menangis karena marah. Mengenai hal ini, Ye Chen berkata dengan sangat empatik, kemanapun teriakan itu keras, pergilah ke sisi itu, jika satu tidak cukup untuk mengubah dunia, maka datanglah dua, jika dua tidak bisa menjadi tiga, akan selalu ada beberapa. Demon surgawi diledakkan menjadi sampah di bawah serangan di seluruh langit. Biarkan Anda menelepon lagi, Anda disambar petir. Kaisar dunia bawah tidak bisa menahan tawa pada pemandangan seperti itu, bahkan punggung dihuang lurus, generasi muda keluarganya benar-benar memberi wajah panjang pada tubuh suci, pengetahuan Kaisar Dao tidak membunuhnya, dia masih hidup dan menendang dia adalah panutan dalam bisnis mengadu setan dan dewa di mana-mana. Menurut postur ini, tidak sulit untuk membunuh di bawah pilar Optimus. Underworld Emperor tertawa. Tidak ada yang absolut. Di Huang menarik napas dalam-dalam. Meskipun lega, ada juga sedikit kekhawatiran di matanya. Setan bukanlah ras biasa, dan ada banyak orang dengan kekuatan gaib yang hebat. Jika mereka diblokir, mereka akan benar-benar putus asa dengan perlindungan tentara Kaisar, bahkan dalam keadaan batas penerus darah, sulit untuk mencapai pilar Optimus, dan di bawah pengepungan iblis yang kejam, dia akan bertarung sampai mati, dan jiwanya akan tercerai-berai. Kaisar yang lebih unggul, kata Kaisar dunia bawah dengan santai. Mendengar ini, Di Huang melihat ke samping ke medan perang di sisi lain, Dao terlalu tinggi di langit, pertempuran itu adalah yang paling brutal, berlumuran darah Kaisar, Kaisar Iblis malam sisa yang utuh dikalahkan sepanjang jalan. Di sisi lain, Kaisar Yan dikelilingi oleh hukum jalan ekstrim, mata Kaisar yang luas, cahaya peri bersinar, terukir dengan perubahan tak berujung, mengembangkan pesona jalan Kaisar, seperti putaran matahari terik yang cerah, bersinar di seluruh langit, setiap kali dia bergerak, itu bisa meruntuhkan langit dan menghancurkan bumi. Kaisar setan malam yang tersisa sering menumpahkan darah. Tampaknya dia bukan tubuh seorang kaisar, tetapi seorang kaisar sejati, Kaisar Yan yang sebenarnya. Ah! Bisakah Ye Demon Emperor juga meraung, rambutnya acak-acakan, matanya yang merah ditutupi dengan mata merah, dan dia akan menyemburkan darah. Dia tidak memiliki postur menggoda sebelumnya. Kesombongan kaisar, kemuliaan sang kaisar-kaisar, tiba-tiba menjadi lelucon. Pada saat ini, dia benar-benar menyesal telah melepaskan tubuh kaisar, dan mendapatkan kembali kewarasannya lagi dan lagi. Sejak awal, dia seharusnya mengorbankan pengetahuan kaisar untuk menghancurkan tubuh kaisar. Sayang sekali dia melewatkan kesempatan terbaik dan memberi Diku waktu untuk bernafas. Terengah-engah ini tidak masalah, itu di luar kendali, dan kekuatan tempur tubuh kaisar melonjak sepanjang jalan. Sebagai kaisar yang sempurna, dia tidak hanya tidak dapat menahan, tetapi dia juga dipukul oleh tubuh kaisar. Dengan serangan balik yang hebat,
Dialah yang mengolah tubuh kaisar ini selangkah demi selangkah menjadi seorang kaisar sejati. Untuk menghiburnya atas prestasinya, bagaimana mungkin tubuh kaisar tidak cukup kuat untuk menekan kaisar sepanjang jalan untuk bertarung? Menarik, kali ini sangat menarik, kesenangan yang diinginkan Kaisar Iblis Chang'e, mimpi itu menjadi kenyataan. Kaisar Hades ingin tertawa lagi, itu adalah penghiburannya untuk Kaisar Iblis Chang'e, dia cukup optimis tentang Kaisar Alam Iblis Surgawi, dia menggali lubang yang bagus, dia tidak mengubur tubuh Kaisar, tetapi dia mengubur dirinya hidup-hidup. Di Huang juga dalam keadaan pikiran seperti ini adalah harga dari membual menjadi kuat, berdarah. Tertawa dan tertawa, dua makhluk tertinggi sama-sama tahu bahwa mudah untuk mengalahkan seorang kaisar, tetapi sulit untuk membunuh seorang kaisar. Lagi pula, itu bukan Kaisar Yan yang asli, itu hanya tubuh seorang kaisar, belum lagi, yang dia hadapi masih dekat dengan puncak seorang kaisar agung yang membantai segalanya sama sulitnya dengan naik ke langit. Perang. Deru para pembudidaya surga membawa semangat juang yang mengerikan. Kaisar Yan berada di atas angin dan memberikan kepercayaan kepada semua makhluk hidup. Mereka telah menyerahkan hidup mereka dan lupa untuk mati. Dengan punggung menghadap gunung dan sungai yang hancur, mereka juga bermandikan darah tentara iblis surgawi. Dewa-dewa perang juga memiliki semangat juang dewa perang. Ah! Deru medan es juga nyaring dan menyatu menjadi satu, suaranya seperti gelombang laut, mengguncang langit. Engah! 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 Di tengah suara gemuruh, disertai darah segar, bunga darah bermekaran satu demi satu, memantulkan cahaya malapetaka, dan masih sedikit rapuh. Ini semua karena Ye Chen, kaisar ke-10 dari Great Chu, yang tidak pernah bisa menipu orang, dan berada dalam kondisi batas penerus darah, dan membawa tentara kaisar kematian tidak membayar seumur hidup. Sampah. Mendengus dingin dan sunyi, bergema tidak jelas, datang dari arah pilar Optimus. Raja Iblis bergerak, masing-masing menginjak sungai ajaib, dan bergandengan tangan untuk bertarung dari ujung langit. Ada barisan rapi 9 Raja Iblis, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, yin, dan yang. Bagaimana dengan mengatakan bahwa dia adalah Raja Iblis, dan dia juga seorang kaisar semu? Dia jauh dari sebanding dengan Jenderal Iblis Surgawi. 9 orang berdiri bahu-membahu, seperti 9 gunung yang menjulang tinggi, berdiri di antara langit dan bumi. Fisik kehancuran juga berkembang di mata gelap tanah Iblis Domain. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dia hanya fokus untuk menggerakkan langit dan mengubah dunia, tapi dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Kemana kita akan pergi? 9 Raja Iblis mendengus dingin serempak, dan membentuk segel satu demi satu. Segera, saya melihat cahaya magis turun dari langit, mengenai Ye Chen tanpa memihak. Omong-omong, cahaya ajaib ini pada dasarnya tidak memiliki kekuatan, dan bahkan tidak meninggalkan bekas luka sedikit pun di tubuh Ye Chen, tetapi kemampuannya merusak, dan itu benar-benar menyegel kemampuan Ye Chen untuk mengubah dunia. Bukan, merusak. Tidak dapat memindahkan jalan langit dan bumi, dia juga dilarang menggerakkan langit dan mengubah bumi di medan es yang penuh dengan setan, akan aneh jika tidak dipukuli sampai mati oleh geng. Memalukan. Ye Chen menstabilkan sosoknya, wajahnya sangat jelek. Lari, kenapa kamu tidak lari? Raja Iblis Emas mencibir, matanya yang merah menyala dan haus darah. Aku akan istirahat, oke. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya. Aku akan mengajarimu bahwa hidup lebih baik daripada mati. Senyum jahat Lei Mojun, dia melambaikan telapak tangannya dan menekannya ke arah Ye Chen. Telapak tangannya diukir dengan pola guntur, dan jari-jari telapak tangannya juga dikelilingi oleh nafas guntur, yang mana berat seperti gunung. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya menanggapi dengan serangan yang paling kuat, meninju ke langit, menusuk telapak tangan guntur, dan Raja Iblis Guntur juga terkejut untuk mundur, matanya penuh keterkejutan, dia adalah Kaisar Semu Puncak. Ditinju oleh orang bijak kecil untuk memuntahkan darah, beraninya kau mempercayainya. Bukan hanya dia, tetapi 8 Raja Iblis besar lainnya juga penuh keheranan. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa Ye Chen bukanlah orang suci besar biasa, tubuh suci yang tak terkalahkan dari tingkat yang sama, sudah memiliki kekuatan tempur untuk melompati tingkat tersebut, dan sekarang dia bertanggung jawab atas prajurit kaisar, masih dalam keadaan batas penerus darah, Kaisar Semu Puncak tidak cukup untuk dilihat. Untuk menekannya, seseorang setidaknya harus berada di level setengah kaisar. Ye Chen masih tetap diam, dan melarikan diri, matanya penuh penghinaan,
dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan kaisar. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan iblis, maka jangan main-main, Ekaristi tidak disebut untuk apa-apa. Tetap di sini. Raja Iblis Yin yang memblokirnya, masing-masing dengan satu telapak tangan, membelah langit. Keluar. Teriak Ye Chen dengan keras, dengan pedang menebas langit, dia memenggal kepala Raja Iblis Yin, dan membalik telapak tangannya untuk mengisi segel langit, dan menjatuhkan Raja Iblis yang terbang. Mungkin serangannya terlalu ganas, dan dia hampir meledak. Penindasan. Raja Iblis Api meraung, mendesak segel sihir, ternyata itu adalah senjata kaisar yang rusak, dengan sedikit kekuatan kaisar tersisa, dan sebelum benar-benar jatuh, ruang yang hancur itu runtuh. Engah. Ketika Ye Chen tidak memperhatikan, dia terhuyung-huyung untuk beberapa saat. Mati. Feng Mojun seperti cahaya suram, secepat kilat, menunjuk ke kepala Ye Chen dengan jari, dan langsung menyerang tubuh asli Yuan Shen Ye Chen. Pukulan ini benar-benar membunuh. Ye Chen mendengus dingin, menahan tekanan dari segel sihir, dan memotong sungai peri antara kilat dan batu api. Feng Mojun yang baru saja terbunuh menabrak papan yang kokoh, dan hampir dipotong oleh pedang kaisar. Kecepatannya adalah begitu cepat, tapi pertahanan ini hampir tidak ada artinya. Lakukan. Raja Iblis Mizuki berteriak dengan keras, dan dia telah mencapai surga, terpisah ke timur dan barat, menggenggam kedua tangannya, memanggil Laut Iblis Guntur, dan turun dari langit, langit yang hancur runtuh sedikit demi sedikit. Menelan Ye Chen, iblis yang luar biasa laut menyatu dengan kekuatan iblis dan kejahatan, dan memiliki kekuatan yang bahkan lebih merusak. Namun, meskipun laut iblis itu kuat, itu tidak bisa menjebak Ye Chen. Dalam sekejap, Ye Chen pecah, menghancurkan laut iblis dengan satu kaki, dan memukul mundur kedua Raja Iblis dengan pedang dan telapak tangan. Untuk ini alasannya, dia juga membayar harganya, dipukul oleh jari Raja Iblis Emas, tubuh suci yang mendominasi itu ditusuk ke dalam lubang berdarah. Satu jari, tidak ada alasan untuk tidak membalas, mengayunkan pedang lain, memotong langit dan menghancurkan bumi. Engah. Darah merah memercik ke seluruh langit, bahkan pertahanan Raja Iblis Emas bukanlah tandingan pedang Kaisar Jidao. Sebuah selokan darah tebal tercetak miring dari kepalanya hingga telapak kakinya. Hal yang paling memalukan adalah Earth Demon Lord. Dia baru saja menyerang, dan sebelum dia bisa menunjukkan kekuatannya, dia ditendang oleh Ye Chen. Demon Lord, tendang menjadi segumpal daging dan darah. Episode 2213 membuka hukuman surga. Hanya dalam beberapa saat sebelum dan sesudah, 9 Demon Lord di bawah kursi Canye Demon Emperor dikalahkan satu demi satu. Pada saat ini, tidak hanya 9 Raja Iblis, tetapi bahkan tentara iblis surgawi dari segala arah terkejut. Barisan yang memilih 9 adalah kemenangan total. Seberapa kuat ini? Semut yang disebut di mata mereka tidak tak tertahankan seperti yang mereka bayangkan. Menakutkan, dan sedikit sangat kuat. Membunuh. 9 Raja Iblis meraung dengan marah, mata mereka penuh dengan keganasan, dan mereka bergegas untuk membunuh dari segala arah, dan semua tembakan mereka mematikan. Ye Chen cerdas, dan langsung membuka 8 naga. 8 naga langit di bawah batas Sueji memiliki bentuk yang sedikit berbeda, tidak lagi keemasan, tetapi hitam pekat. Iblis melonjak, bahkan lebih jahat daripada iblis, dan masih besar. Langit yang hancur runtuh, dan hanya ada satu suara yang kuat nyanyian naga mengguncang iblis surgawi hingga hancur berkeping-keping. Bersenandung. 8 naga menjentikkan ekornya, dan mereka tak tertandingi. Tak satu pun dari 9 Raja Iblis yang menyerang mereka yang selamat. Mereka terlempar terbang ke seluruh langit, dan pertahanannya sekuat Raja Iblis Emas. Raja Iblis lainnya agak sengsara, terutama Raja Iblis Feng, yang seluruh tubuh dewanya diledakkan. Namun, kekuatan pemulihan orang itu terlalu kuat, dan dia dengan cepat membentuk kembali tubuh iblisnya. Benar-benar memalukan bagi iblis yang agung berada dalam kekacauan seperti itu. Dalam hal kekuatan tempur, 9 dari mereka jauh di belakang Raja Iblis di bawah Kaisar Iblis Langit. Adapun Kaisar Iblis Surgawi, ada perbedaan level yang cukup antara dia dan Kaisar Iblis Canye. Dan Ye Chen, sejak saat 9 Raja Iblis dibuang, dia telah melarikan diri dari Jiuk Xiao dan langsung pergi ke pilar setan langit. Dia masih jauh dari dasar setan surgawi. Tidak, meskipun pertempuran kekuatan 9 Raja Iblis adalah bajingan, segel jalan kaisar yang dikorbankan oleh pasukan gabungan ini sangat kuat, dan bahkan dengan restu dari tentara kaisar, sulit untuk ditembus. Membunuh.
Setan hitam dan agung melonjak dari segala arah, seperti lautan luas. Perang. Ye Chen mengguncang langit, menyerang secara langsung, tidak memiliki jalan keluar, hanya bisa menyerang dengan paksa, pedang kaisar berdengung, dan memotong jalan berdarah, dan tentara iblis surgawi yang menyerbu terbunuh dan terluka tak terhitung jumlahnya, dan mereka terkubur berkeping-keping. Engah, engah. Serangan iblis surgawi luar biasa, ada terlalu banyak pukulan pada Ye Chen, tubuh orang suci itu berlumuran darah, dia telah kehilangan darah dan terus membatasi batas yang cukup untuk menjadi sombong, abadi, dan menyembuhkan lukanya lagi dan lagi. Jika bukan karena ini, itu akan lebih baik dari dia. Dewa perang juga dipukuli sampai mati oleh setan. Engah, engah. Gambar berdarah itu mengejutkan. Pergi untuk mengabaikan dunia, di antara setan langit yang gelap, Ye Chen, mengenakan baju perang langit penuh, sangat mencolok, jalan berdarah, dia terbunuh hidup-hidup, dia seperti dewa perang, dan seperti dewa iblis berdarah, tak terkalahkan, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya, setelah tenggelam lagi dan lagi, iblis langit yang membunuhnya patah hati. Tampaknya di mata mereka, Ye Chen bukanlah manusia, tetapi seorang kaisar. Dia begitu kuat sehingga orang-orang terkejut, dan hatinya bergetar tak terkendali. Perang. Sepertinya ada gema raungan Ye Chen. Melihat ke belakang, dia melihat bahwa kaisar yang juga dipimpin oleh Shiken, menyerang sepanjang jalan, dikepung beberapa kali, dan semuanya dibunuh dengan paksa. Membunuh. 9 Raja Iblis meraung, mengabaikan orang-orang di belakang, dan menyerang Ye Chen secara langsung. Saya tidak tahu berapa kali mereka mengepung Ye Chen, mengorbankan asal mereka, membakar darah mereka, memberkati diri mereka sendiri, secara paksa meningkatkan kekuatan tempur mereka, dan ingin membunuh Ye Chen, menelan darahnya, menggerogoti tulangnya, untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Gulungan. Ye Chen cukup mendominasi, tidak mengelak atau mengelak, hanya menyerang tetapi tidak bertahan, keadaan darah mengikuti batas adalah ibu kotanya yang kuat, Raja Iblis, langit berdarah, potongan tentara iblis, mengubur dunia, dewa perang yang tak tertandingi, mengenakan dewa iblis itu brilian, bertarung sampai gila, membunuh sampai gila. Aku tidak percaya. 9 Raja Iblis datang lagi, masing-masing dengan rambut acak-acakan, dan dikepung dari segala arah. Kemarahan telah membutakan pikiran Raja Iblis, dan mata iblis terbuka lebar, ditutupi dengan mata merah, siap meledak. Kalau begitu aku akan mendapatkan suratmu. Ye Chen menghancurkan langit dan membuka dunia yang kacau. Namun, sebelum dia bisa menyerang, seberkas cahaya abadi datang dari jauh di langit. Melihat lebih dekat, saya melihat bahwa itu adalah putra pesawat, dengan kekuatan supernatural yang besar, dia melintasi alam semesta, melintasi kehampaan, membunuhnya di sampingnya, menyekanya dengan tangannya, dan menyapu 9 Raja Iblis. Ayo, dewa akan membawamu, dan pergi ke tempat lain, Shiken berkata dengan samar, dan kemudian menerapkan cara keabadian kaisar, menghancurkan ketiadaan, membalikkan hukum, dan menghilang seketika, tanpa jejak. Mereka yang tersapu pada saat yang sama adalah 9 Raja Iblis besar. Segera, saya mendengar ledakan datang dari ketiadaan. Saya tidak tahu sumbernya, tetapi saya hanya tahu bahwa Shiken dan 9 Raja Iblis sedang berperang. Adapun di mana, tidak ada yang tahu. Mungkin di medan api, mungkin itu di medan guntur, bagaimanapun, itu tidak lagi di medan es di domain, di tengah suara gemuruh, tidak ada kekurangan raungan dari 9 Raja Iblis. Anda tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa 9 orang itu digantung dan dipukuli lagi. Meskipun Shiken dalam keadaan sisa darah, dia juga seorang pria kejam yang telah berperang melawan kaisar. Bahkan dengan hanya tersisa separuh hidupnya, dia masih bisa sepenuhnya menyiksa 9 Raja Iblis. Iblis tersapu, dan tekanan Ye Chen sedikit berkurang. Membunuh. Raja Iblis tidak ada di sana, tetapi tentara Iblis Langit masih ada di sana, seperti karpet hitam, menyebar tanpa batas ke ujung langit, sulit untuk menghitung jumlahnya. Jika Anda ingin menyerang pilar sihir dari langit, Anda harus melangkahi mereka. Ki dan darah Ye Chen naik, dan dia bergegas untuk membunuh, dan dia harus berada di bawah pilar Optimus sebelum darah terus surut. Ini adalah misinya, dan dia harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Dewa memblokir dan membunuh dewa, Buddha memblokir dan membunuh Buddha. Teriakan nyaring datang dari belakangnya, dan semua kaisar dan putra surga, menggunakan senjata kaisar pamungkas untuk membuka jalan, telah membunuh mereka dan bergabung dengan Ye Chen.
Tian Jiao yang paling menakjubkan di surga, kecuali putra Kaisar Yan, pada dasarnya telah tiba. Putra Kaisar King Yixier, oh tidak, ada juga dua kaisar muda. Mereka, di lapangan es yang gelap ini, seperti bintang terang, dengan kecemerlangan yang menyilaukan, menerangi dunia, mengusir iblis hitam, tidak peduli seberapa kuat energi iblis itu, sulit untuk menyembunyikan cahayanya. Senang kamu masih hidup. Ji Ningsuang tersenyum ke samping. Dia adalah seorang istri, ibu, dan bahkan ratu yang tak tertandingi. Berdampingan, bertarung dan bunuh dengan segenap kekuatanmu, pertempuran ini untuk rakyat jelata. Ye Chen tersenyum hangat, bergegas maju, mengitari 8 naga, dan membuka jalan untuk semua orang. Semua kaisar mendesis serempak, mengumpulkan tentara kaisar, dan menyapu jalan berdarah sepanjang 80.000 li. Orang tua itu tahu, ini kerumunan. Ziyan berkata dengan penuh arti. Siapa yang berani menyangkal ini, begitu banyak tentara iblis surgawi lebih dari berkumpul bersama, itu adalah tumpukan besar, ini adalah pertama kalinya saya melihat pertempuran sebesar itu, penuh dengan orang. Jangan bergerak, raja ini akan datang lebih dulu. Dinasti Zhou Timur Wu Wang Songyu berteriak, suaranya yang dominan keluar, bermandikan darah iblis, dan dia akan membatalkan larangan kesengsaraan surgawi. Saya memilih adegan yang sangat hidup. Jangan membuat masalah, aku yang duluan, Kui Niu melolong, menggertak. Keluar, aku yang duluan. Bagaimana kalau datang bersama? Itu satu kesatuan. Semua kaisar dan anak-anak berbicara satu sama lain, mengobrol, dan dengan senang hati memutuskan, dan mereka semua menyelesaikannya dengan diam-diam. Kesengsaraan surgawi dilarang begitu lama, bagaimana dengan menunggu adegan besar? Awalnya disediakan untuk Hong Huang, tetapi tanpa memperhatikan, itu mengantarkan invasi iblis surgawi, jadi apa yang kamu bicarakan, mari kita mulai. Bagaimana kalau mengatakan bahwa mereka semua berbakat? Pencuri suka hidup, dan setelah menahan diri selama 170 tahun, langkah besar yang dibuat akan mengejutkan. Satu-satunya yang belum membuka segel kesengsaraan surgawi adalah Ji Ningsuang. Dongshe Niaoqi termasuk kelas kaisar remaja, dan hukuman ilahinya bukanlah lelucon. Iblis surgawi tidak tahan, dan kaisar serta putra langit juga tidak tahan. Mereka yang benar-benar dapat menanggung malapetaka, semuanya hadir, dan hanya Ye Chen, Anda tidak dapat membuka larangan secara acak, konsekuensinya akan sangat serius. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada ledakan, bergema di langit dan bumi, awan gelap, kilat dan guntur. Pertanda yang akan segera terjadi memang cukup menakutkan, apalagi menjadi malapetaka bagi semua orang. Ladang es yang suram langsung tertutup tanpa cahaya. Memalingkan muka, itu semua guntur. Ada berbagai macam warna, sepertinya bersaing untuk kecantikan, tidak ada yang mau kehilangan pusat perhatian, mencoba membuat kilatan petir turun, dan membagi orang-orang yang telah melewati malapetaka menjadi idiot. Pada saat ini, bahkan kaisar dunia bawah dan Di Huang menjadi energi. Langit dan bumi dipenuhi dengan setan surgawi. Jika salah satu dari mereka harus dirampok, betapa hidup itu pasti melanggar hukum. Jika tidak dilakukan dengan baik, seluruh pesawat es akan dihukum oleh para dewa dan runtuh. Ekspresi iblis secara kolektif berubah, dan mereka hampir takut untuk buang air kecil. Mereka mengira itu adalah bencana, dan mereka mengira akan datang pada saat ini. Apa artinya? Artinya seluruh pasukan iblis di wilayah es akan ditarik untuk secara pasif menanggapi malapetaka. Seberapa besar seharusnya gambar itu? Betapa menakutkannya, bahkan membayangkannya membuat hati saya bergetar. Episode 2214 malam telah lenyap. Ledakan. Dengan ledakan dari ketiadaan, malapetaka guntur turun, dan miliaran halilintar mengalir turun seperti air terjun perak, menghubungkan langit dan bumi, menembus yin dan yang, dan setiap jalur membawa kekuatan kehancuran. Perang. Semua orang berteriak serempak, mereka sedang melintasi malapetaka, dan mereka juga secara pasif menanggapi malapetaka. Mereka bukan orang biasa. Mereka semua menanggung warisan abadi dan dapat menahan guntur dan kilat. Semuanya menundukkan kepala di lautan guntur jarang berkumpul untuk melewati bencana bersama, dan itu akan hidup. Brengsek. Jenderal Iblis Surgawi meraung dengan marah, yang berani melawan, naik ke langit dan melarikan diri, dan Jenderal Iblis Surgawi juga melarikan diri. Namun, ada terlalu banyak orang yang melewati malapetaka, dan itu bukan hukuman ilahi biasa. Cakupan malapetaka tersebar di seluruh dunia,
yang dapat melarikan diri, dan setan langit terbelah menjadi kabut darah selama pelarian. Engah, engah, engah. Pemandangan malapetaka cukup menakutkan, iblis surgawi berkumpul bersama, dan guntur dan kilat yang turun juga berkumpul bersama, berkeping-keping, iblis surgawi musnah berkeping-keping, jeritan diselamatkan, sampai ke hijau ringan, langsung ke dunia bawah, setengah hari di jalan, kita bisa mengobrol dan membicarakan cita-cita kita. Perang. Deru kerumunan dipenuhi dengan kekuatan guntur, mengguncang langit. Memalingkan muka, itu adalah pemandangan yang menakutkan, semua orang mengemudi berdampingan, dan lautan guntur dari kesengsaraan surgawi juga berkumpul bersama tanpa celah. Saat ini, saya tidak tahu siapa yang malapetaka, saya hanya bisa melihat lautan guntur, memotong dan mendorong sepanjang jalan, seperti tangan yang menghancurkan dunia. Makhluk hidup atau sungai, itu akan berubah menjadi abu. Kekuatan kehancuran mengaburkan hukum dunia dan cahaya malapetaka. Iblis surgawi sengsara, dikalahkan secara keseluruhan. Melihat ke bawah ke langit, iblis langit seperti karpet hitam sedang ditelan berkeping-keping oleh lautan yang bergemuruh. Pada saat ini, tidak peduli seberapa kuat serangannya, akan sulit untuk mengalahkan kekuatan kesengsaraan surgawi. Setan surgawi ingin membunuh orang-orang duji, tetapi mereka adalah sekelompok orang kejam yang tak tertandingi, masing-masing membawa tentara kaisar pamungkas, sulit untuk membunuh mereka semua, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk membunuh mereka, siapa yang berani mendekat ke kesengsaraan surgawi, saya khawatir, mereka tidak akan dibunuh. Miedu Jiren akan dihancurkan menjadi sampah oleh Miesi Thunderbolt. Generasi mudaku seperti ini, aku sangat lega, kata Kaisar Ming dengan sungguh-sungguh. Di sampingnya, Di Huang telah mengeluarkan guci tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan senyum senior itu penuh kelegaan. Kesengsaraan surgawi terlalu mendominasi, bahkan dalam keadaan pikiran maha tinggi, hati seseorang tidak bisa tidak melompat. Adegan ini layak untuk diperingati. Begitu banyak kaisar dan putra melintasi malapetaka bersama-sama, dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di zaman ini. Hukuman ilahi atas malapetaka itu lebih baik daripada senjata kaisar. Setan surgawi yang ada di langit sebenarnya dirampok oleh langit, dan mereka dikalahkan. Momentum medan es terlalu besar, mengguncang 10.000 wilayah, dan juga mengkhawatirkan penaklukan Kaisar Dao. Dao terlalu surgawi, dan Kaisar Iblis Malam Sisa yang berdarah melihat ke belakang secara terbuka, melihat melalui medan es melalui segudang jalur halus, semua mata dipenuhi dengan guntur, menutupi mata Kaisar, menyebabkan dia tiba-tiba berubah warna, benar-benar meremehkan semut-semut itu, dia benar-benar membawa hukuman Tuhan dan memusnahkan umatnya. Tanpa banyak berpikir, dia langsung berbalik. Pilar Optimus adalah fondasi dari Heavenly Demon, dan itu juga fondasinya, yang tidak bisa hilang. Jika dihancurkan, Heavenly Demon akan terkubur, bahkan dia akan jatuh dari singgasana. Dia ingin pergi, tapi sayangnya, Kaisar Yan menolak untuk membiarkan dia melangkah melintasi jalan, menghalangi jalannya. Gulungan. Demon Emperor Ken Ye berteriak keras, mengguncang alam semesta, dan dengan satu telapak tangan, langit runtuh dan bumi runtuh. Kaisar Yan diam, dan menyerang secara langsung, ribuan kaisar memadatkan jari mereka, memberkati hukum jalan kaisar, menjungkir balikkan alam semesta, membalikkan kekacauan yin dan yang, dan bahkan kali ini, karena bingkainya yang tetap, adalah hancur. Engah. Tangan Demon Emperor Ken Ye langsung tertusuk, dan bahkan tubuh Demon Emperor pun tertusuk melalui lubang berdarah. Dia menendang ke belakang dan menghancurkan langit berbintang. Jika dia tidak bisa menyerang atau bertahan, dia tidak akan memberikan Demon Emperor Chanye setiap kesempatan untuk bernafas. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan Kaisar Dao membawa kekuatan kehancuran, dan Kaisar Iblis Chanye tidak dapat berdiri. Para biksu dari surga bertarung sampai gila, dan tubuh Kaisar Yan juga sedang dalam proses sublimasi. Dia bertarung sampai gila, membakar darah Kaisar terlepas dari biayanya, dan memblokir sisa malam Kaisar Iblis di jalan. Juga mempertaruhkan nyawanya, bahkan jika tubuh Kaisar runtuh, bahkan jika dia mati, dia akan memblokir Kaisar dari alam iblis surgawi ini demi putra-putra Kaisar surga dan rakyat jelata dari 10.000 alam. Ah! Demon Emperor Ken Ye meraung, menyerang dan membunuh lagi dan lagi, tetapi dihalangi oleh Kaisar Yan berkali-kali, darah Kaisar terciprat ke seluruh langit, dan tubuh Kaisar tampak seperti parit alami, membuatnya sulit untuk melakukannya. Menyeberang. Takut, dia takut,
keadaan pikiran Kaisar Dao tidak bisa menahan gemetar, mencium bau kematian. Pada saat ini, matanya penuh kegilaan, dan dia mengucapkan hukum tabu Kaisar dengan dia sebagai pusatnya. Pusaran gelap meluas tanpa batas, menutupi jalan yang terlalu tinggi ke langit, dan menyatu dengan kekuatan melahap yang merusak. Kaisar Yan, yang menyerang, juga memuntahkan darah dan mundur dari keterkejutan. Segera, saya melihat seorang jenderal iblis surgawi, diledakkan menjadi abu, berubah menjadi untaian asal iblis surgawi, ditelan ke dalam pusaran, dan bergabung ke dalam tubuh Canye Demon Emperor, meningkatkan kekuatan kekaisarannya. Hukum kekaisaran itu tabu, dan malam akan melahap langit. Di Huang bergumam, alisnya sedikit mengernyit. Menelan asal-usul iblis, kaisar dari alam iblis ini cukup kejam. Kaisar dunia bawah tidak bisa menahan desahan, Di Huang mengenalinya, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya, hukum terlarang tingkat kaisar adalah yang paling menakutkan. Ah! Di bawah tatapan dua makhluk tertinggi, ratapan sedih bergema di seluruh 10.000 alam. Iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang masih bertarung dengan kejam dilahap oleh Kaisar Iblis Canye, bergabung ke dalam asal-muasal jalan Kaisar, dan memperkuat kekuatan tempur mereka. Dalam adegan berdarah itu, tidak hanya para biarawan dari surga, tetapi bahkan para jenderal dari Iblis surgawi semuanya ketakutan. Kaisar Canye yang gila, yang peduli dengan kehidupan rakyatnya, sama sekali tidak memiliki keagungan seorang kaisar. Setan darah dengan rakus melahap asal mula iblis. Dengan menelan asal-usul iblis surgawi, kekuatan tempur Canye Demon Emperor telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Meski begitu, melahap tidak berhenti, lebih banyak setan ditelan, dan cara kaisar untuk membantu kaisar iblis malam yang cacat juga naik dengan cepat, mendorong kekuatan tempurnya ke tingkat kaisar semu puncak secara tiba-tiba. Ekspresi Kaisar Yan sangat serius, dan dia mendesak senjata kaisar untuk menyerang kaisar iblis Canye berkali-kali. Namun, hukum terlarang dari Dao Kaisar terlalu sombong, bahkan dengan kekuatan tempurnya, sulit untuk memecahkan sisa malam melahap langit. Yang lebih menakutkan adalah bahwa Dao ini terlalu surgawi, dan karena larangannya, itu adalah sulit bagi Kaisar untuk istirahat. Perang. Di tengah ratapan, raungan mengguncang medan bintang. Itu adalah Zhou Chang, seorang kaisar semu tua dari surga, yang pernah mengikuti Kaisar Wuji, dan menyaksikan seorang kaisar dengan matanya sendiri, dari kecemerlangan hingga akhir yang redup. Sekarang, dia, yang menyatakan dirinya abadi, akan mati, dan akhirnya mendekat. Tubuh tua Changmu ternoda darah iblis. Nasib semua cuaca akan bertahan selamanya. Raungan Zhou Chang datang dari jiwa. Sebelum suara itu jatuh, saya melihatnya, membakar sisa hidup, mengorbankan asal, dan bergegas ke langit menuju Dao Tai Sang Tian, atau dengan kata lain, bergegas menuju pusaran yang menelan asal. Benar, dia akan mati, mengubur hidupnya di pusaran air itu. Namun, kematiannya akan sangat berharga. Asal-usul iblis surgawi dan asal-usul langit saling tolak secara bawaan, itulah sebabnya Kaisar Iblis Canye hanya menelan iblis surgawi. Bayangkan saja, jika seseorang menelan asal yang saling tolak ke dalam tubuh, apa yang akan terjadi? Jika Anda adalah tidak hati-hati, kemungkinan besar akan memicu serangan balik. Zhou Chang mampu menembus titik ini, jadi dia memilih untuk mati tanpa ragu. Engah. Saat semua orang melihat ke atas, tubuh tuanya meledak menjadi bunga darah Kaisar Zun tua, pencapaian dan perubahan besar dalam hidupnya semuanya terkubur di pusaran air dengan kabut darah. Dia telah mengikuti Kaisar sampai mati, tetapi dia tidak mempermalukan reputasi Kaisar, dan meninggal dalam perjalanan untuk menuntut nasib semua cuaca, kebesaran akan bertahan selamanya. Kematian. Zhou Chang menghidupkan kembali kepercayaan rakyat jelata. Seorang Zundi tua, menyeret tubuhnya yang berdarah, bergegas menuju pusaran air sambil mengaum, darah mengorbankan hidupnya, dan mengorbankan sumbernya. Nasib semua surga, kebesaran akan bertahan selamanya. Para tetua dari alam suci besar juga berteriak, satu demi satu, bergegas menuju kematian. Keberuntungan surga, keagungan bertahan selamanya. Raungan ini mengguncang alam semesta, dan semut di mata Kaisar, apakah mereka pembudidaya dari surga atau binatang spiritual di atas gunung, semuanya bergegas menuju langit dan bergegas menuju pusaran gelap. Engah, engah, engah. Bunga-bunga darah yang cemerlang bermekaran di seluruh jalan, dan setiap kehidupan terkubur di pusaran air es. Leluhur yang tak terhitung jumlahnya, keturunan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika mereka mengengat api, mereka masih sangat tidak mau untuk kembali.
Bersedia dihancurkan berkeping-keping, untuk memperjuangkan secercah harapan itu. Pada saat ini, mata Underworld Emperor dan Di Huang berlinang air mata. Pada saat ini, mata kosong Kaisar Yan juga diwarnai dengan air mata. Siapa bilang Yang Maha Tinggi tidak memiliki air mata, dan rakyat jelata seperti ini, bagaimana mungkin tidak ada air mata? Air mata Yang Maha Tinggi ditumpahkan untuk rakyat jelata, mereka terhormat, misi semua makhluk hidup juga takdir. Karena penuh dengan lubang, pengorbanan rakyat jelata bukan tanpa nilai. Setelah menelan terlalu banyak asal-usul langit, pusaran gelap menjadi berbintik-bintik. Engah. Bisakah Ye Demon Emperor memuntahkan darah? Meskipun hukum terlarang Kaisar kuat, dia menelan asal-usul iblis surgawi, tetapi juga menelan asal-usul langit. Dua asal muasal yang saling tolak bertarung di tubuh Kaisar, menyebabkan reaksi yang mengerikan. Tulang meledak sedikit demi sedikit, dan asal-usul jalan Kaisar juga menjadi lebih tirani. Ledakan. Diiringi oleh raungan Canye Devil Emperor, Sky Devouring Vortex meledak. Canye Demon Emperor yang diserang balik hampir jatuh ke langit. Tahukah Anda, yang dia telan bukan hanya asal-usul langit, tapi juga kepercayaan rakyat jelata, dia tidak peduli dengan hidup dan mati rakyatnya, tapi semua makhluk di surga berjuang untuk harapan. Untuk alasan ini, mereka tidak segan-segan mengorbankan hidup mereka. Keyakinan, pada saat ini, sudah melampaui jalan Kaisar. Dia benar-benar menggali lubang yang bagus, dan membuat lubang lain untuk dirinya sendiri. Perang. Tubuh Kaisar Yan meraung, dan putra Kaisar Yan meraung. Keyakinan semua makhluk hidup menginspirasi kewarasan Kaisar lagi, seolah-olah Kaisar Yan datang sendiri, kekuatan jalan Kaisar tiba-tiba meningkat, dan kekuatan itu mengguncang dunia. Telapak tangan Ling Tian menghancurkan tubuh Kaisar Iblis. Kaisar Iblis Ken Ye menjadi gila, membentuk kembali tubuhnya, dan datang ke sini dengan rambut acak-acakan. Meskipun dia diserang balik, kekuatan tempurnya masih ada. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran untuk supremasi antara Kaisar dan Dao telah berubah menjadi menghancurkan surga dan menghancurkan bumi lagi. Kaisar Yan benar-benar seperti gunung raksasa, berdiri di depan Demon Emperor Canye, mengulur waktu berharga bagi putra Kaisar yang menginvasi wilayah es. Perang. Tubuh Kaisar sedang bertarung, dan orang-orang biasa juga sedang bertarung. Malam yang tersisa melahap langit, mayat iblis membentuk gunung, dan langit juga mengalir ke sungai darah. Di bintang kuno, di medan bintang, mereka bertarung berdarah pertempuran sampai mati. Dapat dilihat bahwa surga memiliki keunggulan, keunggulan semacam ini tidak unggul dalam kekuatan, tetapi keinginan untuk berperang. Menempa keyakinan rakyat jelata, mengalahkan penjajah dari surga. Di sisi lain, iblis surgawi dikalahkan sepanjang jalan. Tindakan Canye Demon Emperor benar-benar membekukan hati orang-orang. Tidak ada semangat juang. Meskipun barisan menekan mereka, mereka masih kalah dari kepercayaan rakyat jelata. Episode 2215 Hentikan Aku. Perang. Di medan es, semua kaisar dan putra juga dipengaruhi oleh keyakinan mereka, dan semangat juang mereka menjadi lebih kuat. Mereka memimpin malapetaka guntur yang tak tertandingi, dan langsung pergi ke pilar Optimus. Pada saat ini, mereka berada kurang dari 1 juta mil jauhnya dari dasar iblis, dan mereka dapat dengan jelas melihat pilar iblis, ada suara gemuruh iblis, cahaya iblis yang berkedip, iblis yang mengepul, mendatangkan malapetaka di langit. Dalam satu nafas, bunuh di sana. Desis Ye Chen, maju ke depan, dalam keadaan respon pasif, dengan lautan guntur menggantung di atas kepalanya, bagaimana mungkin iblis itu berani mendekat, apalagi, ada sekelompok orang gila di belakangnya, memegang tangan Kaisar. Tentara tidak menakutkan, tetapi jika Anda memiliki malapetaka di kepala Anda, itu menakutkan. Setiap orang bahu-membahu, mendorong secara horizontal sepanjang jalan, dan iblis tidak dapat menahan kekuatan hukuman ilahi. Entah kapan, kekuatan guntur tiba-tiba berkurang tajam, dan jumlah guntur dan kilat yang jatuh tidak sebanyak sebelumnya. Secara umum, ini pertanda malapetaka akan segera berakhir. Melihat pemandangan ini, para iblis berkumpul dan mengepung mereka ke segala arah, menunggu malapetaka dimusnahkan. Namun, mereka masih meremehkan para penjahat langit, meskipun bencana guntur menghilang, malapetaka belum berakhir, dengan kata lain, malapetaka yang sebenarnya baru saja dimulai, dan itu lebih mendominasi daripada guntur. Pada akhirnya, aku tidak berhasil mencapai dasar pilar Optimus. Zhou Wang Songyu dari timur menghela nafas, dan yang pertama melepaskan diri dari tim, naik ke langit, dan langsung menuju ke timur.
Bencana gunturnya telah menghilang. Bunuh, bunuh aku. Jenderal Iblis Surgawi meraung, mengayunkan pedangnya dan menunjuk. Diperintahkan, Iblis Surgawi yang luar biasa berbondong-bondong ke Song Yu, masing-masing menggertakkan giginya, disambar petir sepanjang jalan, begitu marah hingga hati mereka hancur, dan amarah yang mengerikan itu perlu dipadamkan dengan darah semut. Namun, hal yang aneh adalah bahwa sebelum iblis langit yang dimusnahkan di depan mereka diserang, mereka tiba-tiba dimanifestasikan oleh guntur dan kilat, dan darah serta tulang mereka hancur. Kembali, malapetaka belum berakhir. Jenderal Iblis Surgawi berteriak keras, melarikan diri paling cepat, dan mengerti mengapa Song Yu bergegas begitu bodoh, ini untuk terus menipu orang. Memang, hukuman Tuhan belum berakhir, dan malapetaka yang lebih dahsyat telah datang, cara Kaisar mengatur tubuh. Tapi melihat ketiadaan itu, selain Song Yu, ada orang lain, dengan rambut hitam seperti air terjun, dan pakaian putih lebih baik dari salju, tampaknya biasa, tetapi sebenarnya telah kembali ke alam, matanya yang acuh tak acuh, berevolusi ke jalan langit dan bumi. Dia berdiri seperti sebuah monumen, berdiri di akhir tahun, berdiri di sungai panjang waktu, perubahan-perubahan kehidupan kuno, untaian hukum ekstrim, terjalin di sekeliling tubuhnya. Visi jalan Kaisar, muncul lagi dan sekali lagi, tampak tersembunyi, dengarkan baik-baik, dan suara surgawi yang terjalin dengan jalan bergema di seluruh dunia. Kaisar berwajah seribu. Kaisar kera kecil meluangkan waktu untuk melirik, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia telah mendengar legenda tentang Kaisar itu, dan telah melihat patungnya, yang persis sama dengan yang ada saat ini. Badan hukum Kaisar tak perlu dikatakan, itu adalah badan hukum Kaisar dari Kaisar berwajah seribu. Song Yu terdiam, alisnya berkerut erat, dia paling tahu tentang bencananya, itu benar-benar memprovokasi badan hukum Kaisar, Kaisar kera kecil mengenalinya, dan dia sendiri mengenalinya, Kaisar surga mencengangkan seperti masa lalu dan saat ini. Ini juga alasan mengapa dia meninggalkan tim. Kesengsaraan surgawi dengan hukum Kaisar bukan lagi hukuman ilahi biasa. Dia harus bertarung melawan Kaisar pada level yang sama pada saat yang sama. Jika Anda tidak dapat menarik orang-orang dari surga untuk menyeberangi malapetaka, itu menambah kekacauan. Jika kamu masih memiliki kehidupan, kamu hanya bisa beristirahat saat mabuk. Raja Wu dari dinasti Zhou Timur meninggalkan pesan, dan langsung pergi ke pasukan iblis. Saat dia bergerak, cara Kaisar berwajah seribu menggerakkan tubuhnya juga, dan semua gerakannya adalah cara keabadian Kaisar. Song Yu tidak berani gegabah, Kaisar yang setingkat dengannya tidak hanya bermain-main, jika dia ingin bertahan hidup, dia harus menahan serangan Kaisar, begitu batas waktunya tiba, hukum tubuh akan menghilang dengan sendirinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Adegan pertempuran masih sangat berdarah, tubuh hukum Kaisar Dao tidak peduli siapa Anda, semua gerakannya adalah keterampilan membunuh, gerakannya punah, hanya beberapa pertemuan, Song Yu hampir terkubur. Namun, Raja Wu dari dinasti Zhou Timur masih sangat berdedikasi, dia akan bertarung jika dia bisa mengalahkannya, dan melarikan diri jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia hanya berlari ke arah tempat setan berkumpul. Brengsek. Iblis surgawi meraung dan melarikan diri berkelompok, bukan karena mereka takut pada Song Yu, tetapi karena mereka takut akan malapetaka. Brengsek. Sepertinya ada gema raungan, dan itu datang dari arah lain. Kui Niu juga telah meninggalkan tim, yang juga menarik badan hukum Kaisar. Kebetulan, dia adalah leluhur dari klan lain, pangeran dari klan Kui Niu, dan dia juga sangat nakal, Said, memimpin tubuh hukum Kaisar, berlari ke seluruh langit dan di mana-mana, siapapun yang mengumpulkan lebih banyak, tentara iblis surgawi yang menyedihkan, di bawah hukuman Tuhan, mereka dikuburkan berkeping-keping. Brengsek. Raungan itu tak ada habisnya, bergema di seluruh lapangan es. Putra-putra Kaisar surga meninggalkan tim satu per satu. Setelah malapetaka guntur selesai, mereka semua menarik badan hukum Kaisar. Ada Kaisar dari surga, dan ada juga Kaisar dari alam liar. Di alam tentara, bunga darah yang cemerlang meledak. Meski orang-orang yang melintasi malapetaka keluar dari tim, mereka tidak melupakan misi mereka untuk menghancurkan pilar Optimus. Ledakan. Dengan keras, medan es yang baru saja melihat cahaya sekali lagi tertutup awan gelap, guntur, dan kilat. Ji Ningsuang memecahkan segel kesengsaraan surgawi, dan Ye Chen berada di sisi kiri dan kanan, bermandikan guntur, dan menyerang pilar iblis King Tian secara langsung. Hanya Ye Chen, tubuh suci, yang dapat menahan malapetaka itu. Engah, engah,
Engah. Kabut darah melonjak lagi, Ye Chen dan yang lainnya disambar petir, dan iblis itu juga menderita. Setan surgawi, yang ganas seperti hantu, terkadang menunjukkan ekspresi bingung, untuk apa ini? Kami datang jauh-jauh ke sini untuk membunuh, untuk berpura-pura, agar tidak disambar petir. Apakah kalian semua milik petir? Juga tak tahu malu. Mengenai hal ini, Ye Chen dan Jining Xuang tidak pernah mendengarnya. Jaraknya hanya beberapa ratus ribu mil, jadi kami tidak bisa melepaskan semua upaya kami. Jining Xuang adalah orang yang melintasi malapetaka, Ye Chen adalah orang yang menanggapi perampokan secara pasif, tubuh peri dari negeri dongeng, dan tubuh suci dari zaman yang jauh, dua bintang paling mempesona di zaman ini, saat ini, berlari berdampingan, bermandikan gemuruh langit, dengan dua lautan guntur menggantung di atas kepala mereka, mari bekerja sama menyerbu pilar Optimus. Hentikan aku. Di bawah pilar sihir di ujung langit, puluhan ribu jenderal iblis surga berteriak, semuanya memegang pedang pembunuh, menunjuk ke arah mereka berdua. Mereka tidak bisa lagi mundur, mereka harus menjaga pilar Optimus, menjaga fondasi mereka. Jika pilar ajaib dihancurkan, seluruh pasukan iblis surgawi, termasuk Kaisar Iblis Canye, semua surga akan dikuburkan. Tanpa perintah mereka, jutaan lingkaran penyerang juga telah pulih secara kolektif, menyapu cahaya ajaib, yang masing-masing menyatu dengan kekuatan nirwana, hanya untuk menghalangi langkah Ye Chen dan Jining Xuang. Sangat disayangkan bahwa Ye Chen dan Jining Xuang bukan orang biasa. Jika Anda ingin membunuh mereka berdua, Anda setidaknya harus memiliki basis kultivasi setengah kaisar. Bagaimana seorang kaisar muda yang dilindungi oleh seorang prajurit kaisar bisa begitu mudah untuk menghancurkan apalagi malapetaka? Serangan akan sia-sia. Jelas, tidak ada iblis surgawi yang berani melangkah maju, dan bahkan kesengsaraan surgawi dari tingkat kaisar tidak dapat menahannya, apalagi kesengsaraan surgawi muda dari tingkat kaisar, bahkan jenderal iblis surgawi dari tingkat kaisar tidak dapat melewatkannya. Di dekat, tinju emas Ye Chen terkepal erat, dan pembuluh darah keluar dari dahinya. Selama dia menghancurkan pilar Optimus, dia akan memenangkan pertempuran antara makhluk abadi dan iblis. Ini adalah misi mereka. Di tengah jalan, Jining Xuang juga meninggalkannya. Itu hanya karena malapetaka gunturnya menghilang, dan hukum kaisar turun. Itu bukan hanya satu kaisar, tetapi total 32. Bahkan Kaisar Huang dan Kaisar Ming, yang sedang melihat tempat ini, tidak dapat membantu tapi kagetlah barisan tidak lebih lemah dari Great Sage Tribulation Ye Chen, penjahat muda tingkat kaisar, itu benar-benar bukan penutup, sudah memiliki sikap seorang kaisar wanita muda, dia mungkin benar-benar dinobatkan sebagai kaisar di tahunnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Jining Xuang terjebak karena hukum cara kaisar, dan diblokir oleh 32 kaisar. Hanya dalam beberapa saat, dia hampir menumpahkan darah ke langit, dan tidak bisa lagi membantu Ye Chen. Dia ingin menyerang King Tian di Menzu, tetapi dia tidak bisa, satu mengambil 32, dia pasti akan kehilangan angin, dan bahkan lebih sulit untuk mematahkan pengepungan kaisar, dia berjuang mati-matian, tetapi diblokir lagi dan lagi. Pergi melalui bencana dengan ketenangan pikiran. Ye Chen meraung, dia berbicara dengan Jining Xuang, dan dia juga berbicara dengan kaisar yang sedang melintasi perampokan. Hanya ada jarak lebih dari 100.000 mil, dan dia menyerang dari depan, satu persatu, dengan satu pedang. Membunuh. Iblis surgawi meraung, melindungi fondasi iblis surgawi, dan semuanya menjadi gila, bergegas masuk seperti lautan luas. Perang. Ye Chen mengayunkan pedangnya dan membuka jalan berdarah dalam keadaan batas Sueji, dia langsung melepaskan banyak metode terlarang yang menakutkan, yang memperkuat kekuatan tempurnya sendiri, membuka dunia yang kacau, dan membuka tubuh supernatural. Ini adalah serangan tunggal, dan dewa perang yang berlumuran darah, juga dewa iblis yang tak tertandingi, menyerang dan membunuh dari barat ke timur, bertempur sampai gila. Menghadap ke langit, dalam pasukan iblis yang gelap, dia mengenakan baju besi, sangat mencolok, terendam lagi, dan bertarung lagi dan lagi, tubuh abadi berlumuran darah, ada miliknya, dan ada setan, mayat orang mati menjadi gunung, dan darah mengalir ke sungai. Pada akhirnya, Ye Chen terbunuh, dan Kaisar ke-10 dari Dacu telah kehilangan wujud manusianya. Bahkan dalam keadaan batas suksesi darah, dia tidak dapat mempertahankan peningkatan bekas luka. Ada begitu banyak waktu sehingga dia hampir meledak. Ke atas. Pada saat ini, pilar Optimus berdengung, dan lingkaran cahaya hitam pekat menyebar, menyatu dengan kekuatan penghancur kaisar.
Itu berasal dari kaisar yang sebenarnya. Keyakinan itu seperti besi, dan sulit untuk melarikan diri dari pembantaian iblis. Tubuh suci Ye Chen bergetar hebat, karena lingkaran hitam pekat, darah terus menyebar dari batas. Tubuh Kaisar Dunia Bawah dan Di Huang menegang pada saat bersamaan, tidak ada waktu lagi. Menang atau kalah, dalam tindakan yang satu ini, apakah iblis yang menyerang dapat dihancurkan atau tidak sepenuhnya bergantung pada Ye Chen. Apakah dia dapat menghancurkan pilar Optimus dan menghancurkan fondasi iblis lebih penting daripada memenggal kepala seorang kaisar? Hentikan dia. Puluhan ribu jenderal iblis surgawi yang menjaga pilar sihir bergegas menuju Ye Chen seperti air pasang. Perang. Dengan raungan yang mengguncang langit, Ye Chen bergegas ke tentara iblis surgawi, memegang pedang kaisar di tangannya, dan mengayunkan pedang kaisar bela diri abadi sekuat yang dia bisa, tanpa gerakan sama sekali, iblis surgawi menerkam satu sepotong, dan dipotong satu bagian. Untuk ini, dia juga membayar harganya dengan darah. Tubuh suci runtuh lebih dari sekali, dan tubuh suci kuno yang kokoh jatuh lebih dari sekali, tepat di depan matanya, seperti parit dari surga. Bersenandung. Bersenandung. Pedang kaisar tampaknya terinspirasi untuk mengembangkan prestise kaisar dengan sendirinya untuk melindungi Ye Chen. Perang. Lebih dari beberapa kali, Ye Chen keluar dari pengepungan, menginjak tulang iblis, dan meneteskan darah iblis setelah ratusan tahun perubahan. Ye Chen sekali lagi membunuhnya di bawah pilar Optimus. Mata untuk mata. Raungan ini adalah raungan dari jiwa, mengguncang langit dan alam semesta. Penguasa suci surga, Kaisar Chu Agung, menyeret tubuh sucinya yang berdarah dan menghantam pilar Optimus dengan cepat.